Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat semuanya. Jadi di sini saya dari kelompok 5 dengan judul biogas akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul biogas. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irham Ali Sofian, F1C 016042, dan saya juga akan memperkenalkan nama kelompok-kelompok saya. Yang kedua Umar, F1C 016 0890. Yang ketiga Ilham Kahalib, F1C 016 038. Yang keempat Empindra Arif Karisma, F1C 016056. Yang kelima Nur Said, F1C 016071. Dan yang terakhir Sandy. Jadi di sini langsung saja, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan atau akan memaparkan latar belakang dari judul kami ini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi di sini latar belakangnya, sumber daya alam merupakan salah satu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Jadi tanpa sumber daya alam di sini kita sulit melakukan aktivitas-aktivitas seperti sekarang. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya, maka sumber daya alam diperlukan lebih banyak lagi. Dan hal itu tidak mungkin apabila kita membicarakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti yang kita lihat sekarang, energi fosil atau energi yang tidak dapat diperbaharui itu akan sedikit demi sedikit akan habis. Dan kita melihat dari perkembangan penduduk di dunia, khususnya Indonesia, seperti sepeda motor, mobil, pembangkit listrik, itu sangatlah banyak sekarang. Dan kita pun perlu berpikir lebih luas lagi untuk menyeimbangi biar energi fosil tidak habis. Oleh karena itu, di sini energi biogas ini sangatlah cocok untuk menyeimbangi atau untuk perhemat energi fosil di Indonesia, khususnya pada pedesaan-pedesaan. Energi biogas ini pun sangat cocok digunakan di rumah tangga. Jadi sebagai contoh, potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi adalah batu bara, panas bumi, aliran sungai, angin, matahari, sampah, serta sumber-sumber lain yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti pohon. Jarak energi terbarukan lain yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna yang relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan adalah energi biogas. Dengan memproses limbah bio atau biomasa di dalam digester atau di dalam ruangan kedap udara. Jadi biomasa berupa limbah dapat berupa kotoran ternak, kotoran manusia, sampah organik, dan yang paling penting itu intinya barang yang mudah lapuk. Pokoknya yang mudah-mudah lapuk itu bisa dijadikan energi biogas. Nah, di sini pengertian dari biogas. Biogas adalah gas flammable atau mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri dalam kondisi anaerob atau tertutup dari udara bebas yang diproses di dalam digester itu.
Dan proses fermentasi ini bisa terjadi di dalam digester. Nah, material organik yang terkumpul pada digester reaktor akan diurai menjadi dua tahapan dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahapan pertama, material organik akan didigesterisasi menjadi asam-asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. Berikut ini akan mengurai sampah pada tingkat hidrolisis dan aksidifikasi. Bahan-bahan organik di dalamnya akan mengalami pembusukan sehingga menghasilkan biogas. Biogas yang dihasilkan selanjutnya dialirkan dengan pipa menuju tempat pembuangan gas atau tempat penampungan gas. Adapun kandungan gas metana pada biogas yang dibuat dari kotoran sapi nilainya sekitar 55% sampai dengan 65%. Kemudian gas karbonisasi sekitar 30% sampai dengan 35% dan mengandung sedikit gas hidrogen atau H2 dan gas-gas lainnya. Sedangkan panas yang dihasilkan adalah sebesar 600 BTU. Manfaat penerapan biogas. Yang pertama, penyediaan energi untuk rumah tangga di desa. Yang kedua, mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap energi konvensional. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat desa. Yang keempat, mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti kayu agar hutan lebih lestari dan terjaga. Bagaimana biogas bisa terbentuk? Biogas yang dibuat dari kotoran ternak sapi yang difermentasikan dengan bakteri anaerob di dalam digester selama 7 sampai dengan 10 hari dan mengandung CH4 sebesar 55 sampai dengan 65%, gas CO2 sebesar 30 sampai dengan 35% dan sedikit gas hidrogen atau H2, gas nitrogen H2 dan gas-gas lain. Panas yang dihasilkan sebesar 600 BTU. Sedangkan biogas yang dibuat dari gas alam mengandung gas CH4 sebesar 80% dengan panas sebesar 1000 BTU. Kandungan gas CH4 dari biogas dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan gas CO2 dan gas H2S yang bersifat korosif. Kelebihan dan kekurangan biogas. Yang pertama, dapat mengurangi efek rumah kaca dikarenakan biogas ramah lingkungan. Yang kedua, bisa menjadi metode untuk pengolahan limbah. Yang ketiga, proses pembakaran yang tidak mengeluarkan asap. Dan yang keempat, yaitu bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Dan yang kelima, membutuhkan waktu yang relatif lama saat pembentukan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.